Geng, hati-hati jalan di mall sekarang. Jadi gue mau cerita, ya. Guys, hati-hati terutama untuk para cewek yang suka jalan sendirian di mall, karena sekarang lagi ada modus penipuan yang berkedok hipnotis dan donasi. Ya, dimana yang berkedok donasi ini rata-rata dilakukan pelakunya oleh mahasiswa yang meminta sejumlah donasi ya dengan angka tertentu ya, dimana pelaku memberikan iming-iming akan memberikan hadiah masker kepada korban yang udah melakukan donasi yang 3 pack masker, yang dimana satu pack ya itu cuma isi 3 masker ya. Jadi korban nggak sadar dibohongin sampai dia pulang, dia cek maskernya ternyata toh baru segini ya, baru sadar akhirnya dibohongin ya. Jadi hidup di ibu kota itu keras ya, apalagi di zaman sekarang. Jadi sebelum kalian mengasihi orang lain, lebih baik kalian mengasihi diri kalian sendiri ya. Berhenti untuk nggak tegaan sama orang lain ya, karena kalau kamu selalu merasa nggak tega sama orang lain, selalu merasa kasihan sama orang lain, apalagi di ibu kota, gampang banget untuk dimanfaatkan rasa kasihanmu ya. Maksudnya kita kalau misalnya mau bantu orang, kita harus pakai logika juga gitu loh. Jadi jangan mudah percaya sama orang lain, apalagi tinggal di ibu kota. Kemudian yang kedua ya, belakangan ya lagi marak kembali ya modus penipuan ya yang berkedok video call. Jadi hati-hati kalau kalian mengangkat nomor telepon dari orang yang tidak dikenal. Jadi ada salah satu korban yang cerita, jadi ketika dia angkat video call itu ternyata video call telanjang, dan habis itu korbannya akan di screenshot wajahnya dan diperas ya. Jadi kalian harus berhati-hati terutama mengangkat telepon dari nomor orang yang tidak dikenal ya. Saya waktu itu sempat cerita, saya sendiri sempat menjadi korban penipuan ya. That's why sejak kejadian itu ya, penipunya itu sering banget DM kembali menawarkan ya iklan yang kayak paruh kerja, freelancer gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak mengikuti sosmed kita. That's why belakangan saya udah nggak aktif di sosmed ya, karena mereka akan membuat para korbannya resah gitu loh dengan mengikuti sosial medianya ya. Jadi that's why untuk kalian yang aktif di sosmed harus lebih hati-hati, dan mungkin ini adalah kali terakhir saya berbicara di sosmed, karena saya akan membatasi aktivitas saya di sosmed dan lebih menggunakannya untuk akun bisnis. Tapi kalian jangan khawatir karena bisa tetap terhubung dengan saya melalui YouTube saya ya. Jadi lebih baik berhati-hati aja, apalagi kejahatan cyber semakin meningkat ya, dan semakin bertransformasi ya. Terus terang kemarin juga saya sempat ditawarkan ya untuk membuat aplikasi ya scam judi slot ya. Kalian tahu scam judi online yang dimana juga memakan banyak korban. Jadi aplikasinya itu bisa dibuat guys. Jadi ketika kamu membuat aplikasi itu, setiap para korban yang berjudi di aplikasi itu, pembuat websitenya, pembuat aplikasinya itu akan menerima bagi hasil dari setiap setoran yang masuk. Jadi kalah atau menang ya, dia udah mendapat bagi hasil di awal dari setiap setoran yang masuk di aplikasi ya. Kemudian para korban ya kan cuma melihat angka-angka toh di sistem di aplikasi yang bertambah, padahal di endingnya memang udah dibikin mereka kalah gitu loh. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu ya, apalagi kayak scam judi online yang memang udah disetting ya, buat dimana korbannya itu memang bakal kalah ya. Yang dikasih menang ya angka-angka di sistem doang di awal. Jadi harus lebih berhati-hati aja. That's why saya juga akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media ya, karena sekarang ini kejahatan cyber semakin meningkat dan penipuan makin marak di mana-mana, karena zaman sekarang cari uang kan semakin susah ya. Jadi makanya kejahatan semakin meningkat dan kalian harus lebih berhati-hati, karena ini bisa menimpa siapa saja ketika kalian lengah ya. Jadi banyak korban yang cerita ke saya, tadinya mereka adalah orang yang selalu mengabaikan message ya, mengabaikan message lah seperti itu. Tapi mungkin ada suatu posisi dan kondisi ketika mereka lengah gitu, ketika mereka ternyata punya rasa penasaran,
greedy atau serakah karena satu kondisi, akhirnya mereka terpancing lah, terbawa lah. Jadi selalu pakai logika dan selalu berhati-hati, berpikir jernih ya. Itu saja pesan saya ya. Semoga kita bisa kembali bertemu lagi ya di sosmed ya, karena sosmed ini mungkin akan lebih saya gunakan untuk kepentingan bisnis ya. Jadi saya udah akan membatasi untuk sharingan atau membatasi untuk kehidupan pribadi di sosmed, di sosial media. Kalian bisa terkoneksi untuk konten-konten saya di YouTube channel saya ya. Terima kasih dan selamat sore guys.